Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara gending gamelan dan suluk sinden yang amat merdu malam itu. Di sebuah desa yang sedang menggelar acara tarian sinden, terlihat kerumunan warga yang terduduk rapi menyimak acara malam itu. Di atas panggung, seorang sinden penari membuat para penonton tak berkedip menyimak tarian itu yang begitu lincah dan menghayati dengan selendang yang berayun-ayun. Bukan hanya tarian saja yang mengagumkan, melainkan paras dari sinden penari itu yang begitu cantik dan memiliki tubuh idaman, para pria-pria dan bapak-bapak. Padahal sinden itu sudah berumur 38 tahunan, namun masih kelihatan cantik sekali dan terlihat masih muda. Tidak hanya tariannya yang dapat membuat penonton betah melihatnya, melainkan juga suaranya yang juga merdu saat menyanyikan tembang-tembang Jawa. Sari, sinden penari itu, ternyata adalah seorang janda yang sudah ditinggal wafat suaminya, serta anak semata wayangnya yang sakit-sakitan, menyusul ayahnya yang sudah wafat. Sari hanya tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya, dan rumahnya terkesan kuno dan Jawa banget, dengan motif joglo zaman dulu. Meskipun ditinggal oleh suaminya, si janda ini tidak pernah kekurangan dalam segi kebutuhan, karena dia adalah orang yang punya ekonomi banyak. Memang setelah menikah, dia jadi orang kaya, karena almarhum suaminya adalah orang kaya, namun takdir berkata lain. Malam itu Sari mengisi pagelaran yang digelar di salah satu desa. Dan sebelum dirinya tampil, dia ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan orang pada umumnya. Biasanya Sari selalu membawa bunga mawar di atasnya dan akan memakan beberapa helai bunga itu sebelum tampil. Saat ditanya oleh orang, dia hanya bilang kalau itu hanyalah sebuah ritual yang memang wajib dia lakukan agar acaranya berjalan dengan lancar. Para rekan kerjanya tidak mempermasalahkan hal itu, dan sudah terbiasa kalau melihat Sari makan beberapa helai mawar. Acara itu pun akhirnya selesai pukul 10 malam. Para warga pun kemudian bubar dari lokasi kumpul dan kembali ke rumahnya masing-masing. Memang di desa sekitar tempat Sari tinggal ini, jikalau ada sebuah hajatan, mereka masih suka menggelar acara-acara yang berbau adat Jawa dibandingkan menyewa sebuah dangdutan ataupun yang lain. Bahkan tak jarang juga kadang seringkali ada acara pewayangan, baik dari wayang kulit maupun wayang golek. Setibanya di rumah, Sari langsung melepas semua pakaiannya. Usai mandi, Sari kemudian menata beberapa sesajen dan juga membakar kemenyan di rumahnya. Dia masuk ke dalam ruangan khusus di mana Sari selalu melakukan hal itu usai selesai manggung. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, dia langsung membacakan beberapa mantra dan memanggil sosok makhluk gaib yang menjadi abdinya. Ternyata selama ini, Sari demi menjaga kecantikannya, dia rela menjalani perjanjian dengan sosok nyai-nyai sinden yang mirip dengan dandanan orang dahulu. Sosok itu akan menjamin Sari awet muda dan tetap cantik, asalkan dia memenuhi syarat yang dimintanya oleh si Nyai Sinden itu yang bernama Nyai Sasmi. Sosok itu meminta darah perawan setiap 6 bulan sekali, dan Sari sendirilah yang harus mencarinya. Sudah tak terhitung berapa korban yang sudah ditumbalkan oleh Sari demi kecantikan dan awet mudanya. Namun para warga belum sadar bahwa beberapa rumor kematiannya gadis-gadis remaja adalah ulah dari Sari. Mereka tertipu dengan kecantikan dan aura-aura menggoda yang muncul dari Sari. Tak jarang dari para pria yang mencoba mengajak Sari untuk menikahi lagi
namun tetap berujung penolakan yang diberikan oleh Sari. Malam itu Nyai Sasmi minta jatah tumbalnya lagi karena sudah 6 bulan berlalu. Sari pun mengiyakan dan akan segera mencarikan tumbal darah gadis perawan. Sudah waktunya kau memberikan jatah tumbal kepadaku. Jangan lupa cari gadis perawan lagi untukku. Iya, baik Nyai. Saya akan mencarikan gadis perawan lagi secepatnya. Sesaat kemudian sosok Nyai Sasmi itu pun pergi menghilang dari hadapannya dan meninggalkan bau harum kembang-kembangan. Biasanya Sari akan mencari tumbal dari para siswa SMP maupun sama yang telah diintainya terlebih dahulu. Usai ritual malam itu selesai, Sari pun segera beranjak tidur karena tubuh sudah lelah. Namun saat dia sedang berbaring di kamarnya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melesat begitu saja, dan bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Saat itu hembusan angin sangat kencang membuat hawa dingin dan merinding di dalam kamarnya. Malam itu dia tidak bisa tidur entah kenapa. Jadi dia gusar malam itu, apalagi hawanya sangat panas sekali. Tengah malam, tiba-tiba saja Sari ingin buang air kecil. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Akan tetapi dia yang berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dikejutkan dengan bayangan hitam lagi yang melesat begitu saja. Namun Sari tidak menghiraukan itu. Sari pun langsung ke kamar mandi dan tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menyinden. Seketika Sari pun merinding. Dia segera mempercepat buang air kecilnya. Meskipun dia sudah biasa bertemu dengan sosok goib, tapi entah kenapa kali ini dia merasa takut dan gemetaran. Suara siapa sih malam gini? Kok nyinden? Aku jadi merinding, gumam Sari. Sari saat itu langsung ke dapur untuk mengambil air putih untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba saja Sari dikejutkan dengan sosok wanita yang berada di balik jendela dapurnya. Karena saat itu tirainya terbuka. Sosok itu membelakangi tubuhnya Sari dan sesaat kemudian menghadap ke arah Sari dengan tatapan yang sangat tajam dan mengerikan. Membuat Sari tergopoh-gopoh, langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Pagi harinya Sari usai bangun, biasanya dia akan melakukan jalan pagi di desanya. Dan tak jarang dia juga menyapa para warga yang sudah pada beraktivitas pagi-pagi sekali. Bu, mau pergi ke sawah ya? Iya Mbak Sari, ini mau tani. Mbak Sari sendirian aja? Iya Bu, olahraga biar sehat. Kalau begitu, saya duluan ya Mbak. Para warga pun menyapa Sari dengan ramah, karena pada pandangan mereka seorang sinden di desa adalah orang yang mempunyai martabat sendiri. Dan para warga pun seolah hormat pada Sari. Namun kadang juga Sari sering mendapat tatapan dari bapak-bapak yang melihatnya tanpa berkedip. Meskipun hanya mengenakan baju biasa untuk jalan pagi, Sari ini memang auranya masih kelihatan cantik banget. Sebelum pulang ke rumah, Sari juga hampir terlebih dahulu ke penjual sayuran untuk belanja masak di rumah. Dia juga menyapa para ibu-ibu yang sedang belanja. Pagi ibu-ibu. Pagi juga Mbak Sari, mau belanja Mbak? Iya ini Bu. Dari mana Mbak Sari? Habis olahraga Bu. Biasa sekalian ini belanja sayur buat masak. Saat itu Sari ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu sembari memilih sayuran yang akan dibelinya. Usai selesai belanja, dia pun segera beranjak ke rumah. Para warga bahkan tak mengira di balik sifat ramahnya Sari ternyata ada jiwa kejam dan psikopatnya. Sungguh tipu daya yang luar biasa yang dilakukan oleh Sari. Sari yang sudah selesai masak, dia akan pergi ke suatu rumahnya yang lain, yang biasanya dia gunakan untuk menumbalkan korbannya. Rumah itu ada di sebuah hutan dan di desa lain. Rumahnya itu dijaga oleh beberapa orang suruhannya,
Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah itu. Dia bilang kepada orang suruhannya bahwa dia bilang sudah waktunya mencari tumbal lagi. Dan yang akan menculik gadis-gadis perawan itu adalah 2 orang suruhannya. Namun tidak sembarangan gadis yang dipilih oleh Sari. Sari ini butuhnya gadis perawan yang lahirnya pada malam Rabu atau hari Rabunya. Jadi 2 orang suruhan itu bernama Dikin dan Jarwo. Mereka nantinya akan menculik orang sesuai yang diperintahkan Sari. Sari bilang kalau minggu depan bocah itu harus sudah ditangkap. Saya ada tugas lagi untuk kalian. Seperti biasa, kalian harus mencari gadis lagi. Ingat, minggu depan bocah itu harus sudah kalian tangkap. Siap, bos. Saat itu Sari pun segera beranjak pulang. Usai kepergiannya Sari, Dikin dan Jarwo ini bergegas menyusun rencana untuk menculikan korbannya. Dan targetnya itu adalah bocah SMA yang ada di desa lain. Hari itu pun Dikin dan Jarwo pergi mengecek lokasinya. Setelah diamati beberapa kali, ternyata di target itu sering pulang sore karena dia ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jalan pulang yang dia lewati itu selalu sepi orang lewat. Sore harinya menjelang maghrib, si target yang lewat jalan itu terkejut saat dihadang oleh 2 orang yang memakai topeng yang tidak lain adalah Dikin dan Jarwo. Si target hendak kabur namun langsung dilumpuhkan oleh Dikin dan Jarwo dan ditotok hingga akhirnya dia pingsan. Motor target dibiarkan tergeletak di tempat itu dan tak disentuh sama sekali oleh orang suruhannya Sari supaya tidak meninggalkan jejak. Si target kemudian dibawa ke rumah ritual oleh Dikin dan Jarwo. Dan lalu dia digeletakkan dalam kondisi tubuh terikat oleh tali. Dikin dan Jarwo yang sudah mendapatkan targetnya itu pun langsung menghubungi Sari bahwa mereka sudah berhasil menangkap target. Saat itu Sari yang sedang duduk di ruang tengah seketika terkejut karena mendengar HP-nya berdering. Ketika dilihat ternyata dari suruhannya dan dia langsung mengangkat teleponnya. Gimana? Target sudah di lokasi, bos. Tadi kita langsung tangkap dia. Bagus kalau gitu. Kalian siapkan sesajennya. Nanti malam saya ke sana. Siap, bos. Malam harinya, Sari telah tiba di lokasi. Saat masuk ke dalam ruangan, si target telah sadar dan mencoba meronta-ronta melepaskan diri. Namun tidak bisa. Dan Sari pun membiarkannya. Lepaskan saya. Kalian mau apakan saya? Tolong. Teriak yang keras. Tidak akan ada yang dengar. Ucap Dikin. Sudah, kalian keluar. Perintah Sari. Saat itu Sari langsung membakar kemenyannya karena akan memulai ritualnya. Dia mulai merapalkan mantranya dan tidak menghiraukan target yang terus teriak meronta-ronta. Dia merapalkan mantra untuk memanggil sosok Nyai Sasmi. Sari berkomat-kamit membacakan mantranya dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat hawa dingin dan suasana mencekam malam itu, apalagi rumahnya berada di samping hutan yang sangat sepi. Sementara saat itu Dikin dan Jarwo menunggu dan berjaga di depan teras rumah. Sesaat kemudian terdengar ada suara kereta kencana dengan tapakan kuda dan keluarlah sebuah asap tipis berwarna hijau serta bau wangi kembang-kembangan yang menyeruak. Muncullah sosok Nyai Sasmi di situ dan akan mengambil target untuk dijadikan tumbalnya. Si target hanya bisa menangis karena tidak ada yang menolongnya. Dia sangat ketakutan sekali, tubuhnya gemetaran, jantung berdegup sangat kencang, dan keringat yang membasahi tubuhnya karena sedari tadi dia meronta-ronta. Perlahan sosok Nyai Sasmi mulai berjalan mendekat ke arah target, membuatnya semakin ketakutan. Setelah dekat dengan target, sosok Nyai langsung berkata, mengerikan kepadanya. Kau sudah menjadi milikku, wahai gadis berdarah segar. Tidak, tolong. Sebentar lagi, kau tidak lagi hidup di dunia ini. Sosok Nyai Sasmi langsung memegang kepala si target, kemudian menggigit lengan target,
dengan gigi tajamnya dan menyedot darah si target. Si target pun mengerang kesakitan kala itu dan menangis sejadi-jadinya. Sakit. Kejadian malam itu membuat suasana malam mencekam sekali dengan hembusan angin yang kencang, dan terdengar ada suara kelelawar yang sangat banyak sekali berada di atap rumah. Dikin dan Jarwo yang menunggu di depan rumah pun merinding ketakutan melihat kelelawar yang banyak sekali dan hawa mencekam malam itu. Usai menikmati darah perawan itu, Nyai Sasmi membaca sesuatu dan meniupnya ke kepala si target. Dia pun mendadak langsung kejang-kejang dan meronta kesakitan. Hingga akhirnya dia tidak bergerak lagi tubuhnya. Dia telah tewas. Sari kemudian menyuruh Dikin dan Jarwo untuk membuang jasadnya itu di desa lain, agar tidak ada yang curiga. Dikin, Jarwo, cepat ke sini. Cepat kalian buang jasadnya itu, seperti biasa, di desa lain. Lalu Nyai Sasmi meneteskan darah dari jarinya ke sebuah air putih yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam gelas, dan kemudian diberikan kepada Sari untuk diminumnya. Karena itulah nantinya yang akan membuat Sari akan tampak cantik dan awet muda. Minumlah, itu nanti akan membuatnya semakin cantik dan awet muda. Baik, Nyai. Segera Sari menenggak darah itu, dan dia tidak merasa jijik sama sekali, seakan dia hanya meminum air putih seperti biasa. Sementara Dikin dan Jarwo seperti biasanya, mereka sebelum jasad itu dibuang, dengan teganya mereka menjamah jasad yang sudah tidak bernyawa itu dengan penuh nafsu. Mereka melakukan itu bukan hanya sekali, bahkan korban-korban sebelumnya juga demikian. Sungguh keji sekali mereka ini. Sari juga tidak peduli apa yang dilakukan oleh Dikin dan Jarwo. Pokoknya setelah itu Dikin dan Jarwo harus membuang jasad itu ke desa lain. Dan usai melakukan aksinya, orang suruhannya Sari membawa jasad itu dengan mobil menuju ke desa yang jauh banget. Sesampainya di desa lain, mereka langsung meletakkan jasad itu di tepi jalan, tepatnya pukul 2 dini hari. Namun sebelumnya jasad itu mereka siram dengan air yang sudah campur dengan pewangi yang baunya busuk sekali, agar tidak meninggalkan bekas atau jejak. Setelah selesai mereka pun pergi dari situ. Sementara malam itu juga di pihak keluarga si target cemas karena anaknya belum pulang-pulang. Sudah dicari kemana-mana, bahkan ke rumah teman-temannya, tetap nggak ada. Bahkan para warga juga menyisir ke segala tempat, namun tetap belum ditemukan sama sekali. Ya Allah, di mana Pak anak kita? Sabar Bu, ayo kita cari, minta bantuan warga. Ibunya terus menangis tidak berhenti-henti, karena memang target itu anak semata wayangnya, mereka. Jadi mereka sangat cemas sekali. Singkat cerita, keesokan paginya di sebuah mobil pick up sayuran lewat di jalan yang masih sepi, hendak menuju ke pasar. Mendadak dia berhenti ketika melihat sesuatu yang tergeletak di jalan. Dia pun lalu turun dari pick up-nya dan menghampiri. Dia terkejut mendapati sosok tubuh gadis mengenakan baju sekolah tergeletak tewas tidak bernyawa. Astagfirullahaladzim. Dia yang kaget langsung beristighfar. Tubuhnya gemetaran setelah melihat jasad gadis anak sekolah itu, dan dia langsung segera kembali ke dalam pick up-nya untuk mencari bantuan sekitar. Dia pun meninggalkan si jasad itu dulu. Sesampainya di desa rumah-rumah warga, dia langsung memberitahu soal jasad yang dia temukan itu. Selang beberapa saat, para warga pun datang ke lokasi yang dimaksud oleh sopir pick up, dan ambulan juga yang sudah dihubungi untuk datang ke TKP. Ramailah saat itu ketika penemuan jasad yang busuk sekali baunya. Setelahnya jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi lebih lanjut dan diotopsi. Setelah jasad itu dikembalikan ke rumahnya, dan ternyata dia bukan warga desa itu. Orang tuanya si target terkejut saat dihubungi pihak rumah sakit bahwa anaknya telah ditemukan tewas. Usai jasad diantar ke rumah, dia ditangisi oleh keluarganya. Mereka juga heran mengapa jasadnya itu ditemukan di desa lain. Waktu itu di salah satu rumah warga sedang kedatangan tamu.
Katanya dia adalah pengembara yang sedang menjalankan titah dari gurunya. Dia bernama Saroso. Dan dia diterima oleh salah satu warga, serta ditawari mampir ke rumahnya. Saroso ini bilang hendak menuju ke desa yang katanya masih terkenal dengan acara pewayangan, dan juga sinden-sindennya. Si pemilik rumah bilang, mungkin desa yang dimaksud itu adalah desa tetangganya, yakni desa tempatnya Sari. Sebenarnya saya pengembara yang sedang menjalankan titah dari guru saya, dan saya hendak ke desa yang masih terkenal dengan pewayangan dan sindennya. Kira-kira Bapak tahu nggak di mana itu tempatnya? Mungkin yang Masnya maksud desa Tandu. Itu desa sebelah, Mas. Memang di sana masih kental dengan pewayangan dan sindennya. Saroso tidak menjelaskan secara detail apa tujuannya mencari desa itu. Dia hanya bilang bahwa dia dapat perintah dari gurunya untuk datang ke desa itu karena ada sesuatu yang gak beres di desa itu. Namun tiba-tiba terdengar suara sirene ambulan, dan pemilik rumah jelasin kalau itu mungkin adalah jasad dari tetangganya yang hilang mendadak dan ditemukan di desa lain. Sudah dibawa pulang ternyata. Maaf, siapa ya Pak kalau boleh tahu? Oh, itu Mas, ada tetangga saya anak gadis yang ditemukan tewas di desa sebelah. Jasadnya baru dibawa pulang dari rumah sakit. Saroso yang penasaran mencoba meminta diantar ke pihak duka, karena dia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu soal jasad gadis itu. Ayo Pak, kita lihat. Saya penasaran, karena saya merasa ada sesuatu pada jasadnya itu. Iya Mas, sekalian saya juga mau takziah ke rumahnya. Sementara di keluarga korban, kemudian memandikan si jenazahnya dan langsung menyolatinya. Saat itu Saroso hadir dan ikut takziah, dan sempat dia melihat wajah korban itu. Menurutnya penuturan warga bahwa jenazah itu terdapat luka bekas gigitan seperti ular di pundaknya itu. Saat si jasad telah dikuburkan di TPU, tiba-tiba saja Saroso ini ditampakin sosok arwah si target dan meminta untuk dibebaskan agar arwahnya tenang. Sosok itu berkata bahwa dia telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis, dan mungkin itu ada kaitannya dengan apa yang sedang ditelusuri oleh Saroso. Tolong saya. Saroso langsung menatap ke arah arwah yang terlihat. Sangat bersedih sekali dan meminta pertolongan. Yang hanya bisa melihat yaitu Saroso. Tolong saya. Saya telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis. Saya ingin bebas. Saya ingin tenang. Tolong saya. Lalu seketika sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dari hadapannya. Usai pemakaman selesai, Saroso minta dibantu oleh pemilik rumah yang menyambutnya tadi. Dia bernama Topik, untuk menemui si keluarga korban. Saat itu mereka berjalan setelah dari pemakaman, dan Saroso mulai menyampaikan niatnya itu kepada Pak Topik. Mas Topik, tolong anterin saya ke rumah korban yang baru meninggal tadi, karena saya merasa ada yang janggal, karena tadi saya melihat arwahnya, dan dia minta tolong sama saya. Baik Mas Saroso, ayo kita ke rumahnya sekarang. Segera mereka menuju ke keluarga yang sedang berduka, dan Saroso akan menyampaikan apa yang sudah dilihatnya itu. Dan dia menduga kalau arwah anaknya mereka itu telah dijadikan tumbal sesembahan kepada iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topik, ada apa ya? Mari silahkan masuk. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam rumahnya setelah sudah dipersilakan masuk. Saroso segera menyampaikan maksud kedatangannya itu. Saya kesini ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Soal apa ya Mas? Tanya bapaknya korban. Tadi waktu setelah pemakaman saya melihat arwah anak Bapak itu. Dan dia sedih, menangis. Dia meminta tolong sama saya untuk membebaskannya dari tumbal. Jadi dia meninggalnya karena kemungkinan sudah dijadikan tumbal dan dia ingin arwahnya tenang. Astagfirullahaladzim.
Masa sih? Masnya ini siapa? Jangan ngarang cerita. Saya ini seorang pengembara yang diperintah oleh guru saya, dan saya tahu soal halal goib. Saya tahu anaknya bapak ibu lahirnya pada hari Rabu kan? Dan ada tanda lahir di bagian punggungnya. Iya betul mas. Kalau gitu saya percaya kalau mas tahu soal hal seperti itu. Akhirnya keluarga korban pun percaya kalau arwah anaknya telah menitipkan pesan kepada Saroso. Saroso kemudian bilang dia akan berusaha mengungkap dalang pelakunya, dan tiba-tiba Topik ini nawarin bantuan bahwa dia akan ikut dengannya dan membantunya. Saroso pun dengan senang hati menerima tawarannya itu karena kebetulan dia tak tahu soal desa yang akan dikunjunginya itu. Sementara di sisi lain Sari yang sedang berada di dalam kamarnya, dia menatap sebuah cermin dan memuji dirinya sendiri yang kelihatan cantik dan awet muda. Dia menyisir rambutnya itu sambil bergumam sendiri, mengagumi kecantikan yang dimilikinya. Tidak sia-sia selama ini aku melakukan ritual, karena wajahku terlihat semakin cantik dan paripurna, gumamnya. Seketika Sari yang sedang fokus berkaca tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melintas di belakangnya. Sontak dia terperanjat, akan tetapi dia tidak menghiraukannya. Besok Sari mendapatkan panggilan untuk mengisi sebuah acara hajatan esok malam yang kebetulan ada di desanya. Esok harinya, Saroso dan Topik menuju ke desanya Sari. Saroso merasakan hawa yang berbeda saat memasuki gapura desa, karena ada energi goib yang begitu kuat di desa Tandu. Topik juga bilang kalau nanti malam ada sebuah pagelaran yang akan digelar di acara hajatan. Oh iya mas, kata saudara saya, nanti malam di desa ini ada pagelaran, ada acara hajatan. Kalau gitu nanti malam kita lihat ya mas. Iya mas. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.